lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabual titinggalkan rukun. Dalam bahasa Sansekerta, agama terdiri dari dua suku kata, yaitu a dan gama. A artinya tidak, sementara gama artinya kacau. Jadi arti dari agama yaitu tidak kacau, yang bermakna damai atau kedamaian. Jadi tujuan dari seluruh agama itu untuk kedamaian umat manusia. Sementara untuk mencapai kedamaian yang sejati, yaitu kedamaian di saat hidup di dunia dan juga setelah hidup di dunia. Kuncinya yakni harus mengenal Tuhan pencipta alam semesta. Adapun cara pengenalan kepada Tuhan tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran kepercayaan. Begitu pula yang terjadi di tanah Pasundan pada zaman dahulu. Telah mempunyai ajaran kepercayaannya sendiri. Adapun ajaran kepercayaan di tanah Pasundan pada waktu itu bernama ajaran Kaelingan. Adapun arti dari Kaelingan sendiri, yakni kesadaran. Karena kata dasar dari Kaelingan yaitu eling, yang bermakna sadar atau ingat. Dengan berjalannya waktu ajaran Kaelingan pun berubah nama menjadi ajaran Sunda Kaelingan, yang artinya ajaran orang-orang Sunda yang eling atau yang sadar kepada Tuhan. Mungkin sekarang ajaran Sunda Kaelingan tersebut bernama ajaran Sunda Wiwitan. Artinya ajaran Sunda awal, karena arti kata dari wiwitan yaitu awal atau permulaan. Adapun konsep ketuhanan di dalam ajaran Sunda Kaelingan, yakni menempatkan bahwa Tuhan itu satu-satunya pencipta alam semesta. Dan Tuhan pun merupakan sumber dari segala sumber. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, panggilan kepada Tuhan pada zaman dahulu dengan sebutan Hyang Tunggal. Hyang artinya maha besar yang tak terlihat. Sementara Tunggal artinya tidak ada yang menyerupainya. Jadi arti dari Hyang Tunggal, yakni maha yang tidak terlihat dan tidak ada duanya. Adapun bukti bahwa kepercayaan orang Sunda pada zaman dahulu sudah menyembah kepada Tuhan yang tunggal, itu semua dapat dilihat dari catatan-catatan di dalam bait kawih Kidung Sunda kuno. Antara lain di Kidung Hyang Agung yang isinya Hyang Nu Tunggal, Hyang Nu Manunggal, jeung Hyang Nu Manunggaling, yang artinya Tuhan yang satu, Tuhan yang menyatu,
serta Tuhanlah yang menyatukan. Adapun makna dari kidung tersebut, yakni sesungguhnya Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu. Begitupun Tuhan itu senantiasa ada di dalam jiwa-jiwa yang selalu mengadakan Tuhan di dalam hatinya. Jadi ajaran Sunda pada zaman dahulu sudah menyembah kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Adapun cara atau jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan di ajaran Sunda Kaelingan dinamakan dengan sebutan ajaran Sagulung, yang artinya bersatu. Mungkin ajaran Sagulung untuk orang-orang sekarang dinamakan dengan sebutan ajaran Manunggaling Gusti. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, bahwasanya Tuhan itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan segala sesuatu. Adapun Tuhan menciptakan makhluk-makhluk halus yang di luar dari sepengetahuan manusia. Tujuannya yakni untuk membantu manusia menyampaikan kepada Tuhan. Bukanlah untuk membantu Tuhan, dikarenakan di dalam ajaran Sunda Kaelingan bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan bantuan. Karena Tuhan Sang Maha Perkasa, adapun makhluk halus ditugaskan untuk membantu manusia. Sebab manusia tidak mungkin dapat menjangkau Tuhan selagi masih terkurung oleh raga. Jadi selagi manusia masih mempunyai raga, maka mustahil dapat bertemu Tuhan. Karena dasar dari Tuhan itu sendiri, yakni hiang, atau tak terlihat. Adapun sarana di saat beribadah kepada Tuhan di ajaran Sunda Kaelingan, yaitu melalui sarana kehalusan, itu semua karena Tuhan sendiri Sang Maha Halus. Adapun sarana kehalusan tersebut terbagi dalam 5 bagian. Sarana kehalusan yang pertama di dalam penyampai kepada Tuhan, yakni melalui makhluk halus, atau dinamakan karuhun. Sarana kehalusan yang kedua di dalam penyampaian kepada Tuhan, yakni melalui cahaya, atau dinamakan kakayangan. Sarana kehalusan yang ketiga dalam penyampai kepada Tuhan, yakni melalui suara hati, atau dinamakan ngabatin. Sarana kehalusan yang keempat dalam penyampai kepada Tuhan, yakni melalui asap, atau dinamakan siduru. Dan sarana kehalusan yang kelima dalam penyampai kepada Tuhan, yakni melalui aroma wangi, atau dinamakan panyengit. Itulah 5 kehalusan penyampai kepada Tuhan di dalam ajaran Sunda Kaelingan. Semoga sepenggal pemaparan dari konsep ketuhanan di ajaran Sunda wiwitan ini dapat bermanfaat serta menjadi hikmah yang baik di dalam mendewasakan pemikiran akan sebuah peradaban di tanah Sunda pada zaman dahulu. Thank you.